Moratorium itu diberlakukan berawal dari kegagalan setelah dievaluasi oleh Kemendagri, waktu itu Depdagri, begitu kan ternyata hanya jalan di tempat. Dari sisi geografis memang berbeda, tetapi ruh gitu kan sama. Apa yang digagas oleh KPKM di paruh waktu 90-an dengan apa yang digagas oleh Bakor PKC hari ini sama. Agus Kenken, Sekjen Pembentukan Kabupaten Cilangkahan. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Bukan Abang yang saya tanya. Pergerakan pembentukan Kabupaten Cilangkahan apa kabarnya? Baik. 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 Sejauh mana saat ini perkembangannya? Sejauh ini ya stagnan. Stagnan. Ini disebut sebuah perjuangan masyarakat atau memang makar di jalan yang benar ini? Makar di jalan yang benar bisa. Nah. Perjuangan di jalur kebenaran juga bisa. Atau apapun lah, terserah orang mau mengatasnamakan apa sepanjang itu positif untuk masyarakat. Karena kan sejauh ini Kabupaten Lebak sudah berdiri sejak sejauh hari. Tapi di pertengahan perkembangannya mau dibelah dua lah kita bilang ya. Dengan Kabupaten Cilangkahan. Nah, sebenarnya motivasi apa Abang ikut dalam sebuah bisa disebut gerakan untuk menciptakan kabupaten baru? Apakah ada yang salah dari Kabupaten Lebak? Tidak ada yang salah dengan penyelenggaraan negara dalam konteks Kabupaten Lebak, tetapi yang penting yang harus menjadi perhatian kita semua adalah bagaimana kehadiran negara itu dalam rangka melakukan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks mendekatkan pelayanan inilah kita concern sehingga muncullah satu gagasan tentang pemekaran Kabupaten Cilangkahan dari Kabupaten Lebak sebagai Kabupaten Induk. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Kabupaten Lebak itu cakupannya sangat luas. Secara wilayah ya luar biasa gitu kan. Bahkan sejak ketika Kabupaten Lebak itu masih bergabung dengan Jawa Barat, artinya belum ada Provinsi Banten, Kabupaten Lebak itu adalah salah satu kabupaten yang memang cukup luas juga. Itu setelah Cianjur di Provinsi Jawa Barat. Jadi hal wajar ketika ada satu gagasan untuk adanya pemekaran daerah otonomi baru di Kabupaten Lebak, karena itu diantaranya dalam rangka mendekatkan kepada pelayanan kepada masyarakat. Berarti sejauh ini pelayanan Pemda Lebak masih jauh terhadap masyarakat? Karena rentang kendalinya yang demikian panjang. Lalu perenungan apa sehingga keluar inisiasi, ayo kita buat gerakan untuk membentuk Kabupaten Cilangkahan. Nah, motivasi apa yang dibawa dalam gerakan ini, Bang? Yang pertama yang saya sampaikan tadi, yang kedua sebagai kelompok muda waktu itu, gitu kan. Kalau sekarang kan sudah tidak bisa dikatakan muda lagi. Sudah lewat dewasa. Sudah ya jelang 50 tahun, jadi sudah tidak muda lagi. Tapi semangatnya masih nggak kalah sama anak muda ini. Ya mudah-mudahan seperti itulah, karena anak muda zaman sekarang sepertinya masih belum bisa untuk dilepaskan oleh generasi terdahulu, gitu kan. Harus ada lah, gitu kan, sebagai fasilitator, dinamisator, gitu kan. Nah, sebagai kelompok muda waktu itu tahun 2005 kita memang terinspirasi juga oleh para pendahulu, bahwa dulu di paruh waktu 90-an, 86 lah ya, 86 90 pernah ada satu kelompok masyarakat yang mengatasnamakan KPKM, Komite Pembentukan Kabupaten Malingping, KPKM. Gitu, yang menggagas tentang pemekaran kabupaten. Tetapi memang wilayahnya tidak mencakup seperti apa yang diusung oleh Cilangkahan hari ini. Karena yang diusung oleh KPKM waktu itu terdiri dari Kecamatan Malingping, terus kemudian Kecamatan Banjarsari, terus kemudian Kecamatan Cikesi, Kecamatan Cibaliung, gitu kan,
Angsana dan seterusnya. Kita tahu bahwa di tahun 90-an belum ada yang namanya Kecamatan Cijaku, belum ada yang namanya Kecamatan Cigemblong, Wonosalam dan seterusnya. Ya. Karena itu pemekaran dari Kabupaten Malingping. Nah, dari sisi geografis memang berbeda, Ya. tetapi ruh gitu kan sama. Apa yang digagas oleh KPKM di paruh waktu 90-an dengan apa yang digagas oleh Bakor PKC hari ini sama. Untuk membentuk daerah Daerah otonomi baru. Sepanjang perjalanan itu sudah berapa tahun ini gerakan berjalan? Tahun 2005 itu bulan Juli kalau tidak salah kita sisir dari kelompok muda, kelompok muda dan pemuda dan mahasiswa maksud saya, gitu. Jadi diawali dengan berkumpulnya para pemuda dan mahasiswa di Pilasuma waktu itu tahun 2005. Kita mulai dari situ. Dibentuklah di 10 kecamatan ya, Banjarsari, Cijaku, Cigemblong, Malingping, Wonosalam, Ciaram, Panggarangan, Bayah, Cilogram, dan Cibeber. Jadi pemuda mahasiswa yang berada di 10 kecamatan itu kita undang, kemudian kita berkumpul di Pilasuma dan terbentuklah FALS, Front Aksi Lebak Selatan. Nah, kita berharap pada satu titik tertentu, pada satu masa tertentu, kelompok muda ini bisa memantik giroh gitu kan, giroh kejuangan dari keseluruhan stakeholder yang kompleksitas, artinya melewati batas usia, melewati batas profesi dan seterusnya. Dan alhamdulillah itu berhasil diciptakan oleh teman-teman yang bergabung dalam FALS, sehingga pada tahun 2006 terbentuklah yang namanya Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan. 2006 ya? 2006. Artinya sejauh ini kurang lebih 17 tahun. Ya, 2005, 2006, 2004, ya sekitar segitu. 2006, 2016, ya 17 tahun. Apa ini 17 tahun berjalan? Bagaimana ke depannya ini? Apakah ini harapannya masih terang atau emang mati lampu gitu? Kalau dilihat secara umum, ya, ini masih terang benderang, seperti halnya lampu di ruangan ini, penerangan di ruangan ini. ya. Kenapa? Karena memang di dalam draft, ya, di dalam draft peraturan pemerintah tentang Desertada dan draft peraturan pemerintah tentang Detada, desain besar penataan daerah dan desain penataan daerah, masing-masing provinsi itu sudah ada pemetaan terkait dengan aspirasi pemekaran, terkait dengan pembagian daerah. Yeah. Jadi regulasi walaupun memang sifatnya baru draft gitu kan, sebagai turunan dari Undang-Undang nomor 23 begitu, itu semua sudah ada pembagiannya. Tetapi memang peraturan pemerintah itu belum disahkan menjadi peraturan pemerintah. Draft itu belum disahkan oleh Presiden sebagai sebuah aturan yang memang bisa secara teknis operasional dijalankan. Tinggal menunggu waktu, saya pikir. Karena ketika draft rancangan PP itu sudah disahkan, insya Allah gitu kan, lampu akan semakin terang gitu kan, menyinari semua aspirasi pemekaran di Nusantara ini. Artinya sejauh ini terganjal dengan sebuah regulasi. Apakah pembentukan Kabupaten Cilangkahan ini bagian dari kekecewaan politik? Saya pikir tidak ada, karena memang ini digagas oleh kelompok muda yang pada saat itu steril dari konflik of interest gitu. Kelompok muda kemudian digagas oleh kelompok muda itu yang namanya Bakor. Lagi-lagi Bakor juga dipenuhi oleh orang-orang yang memang bukan pemain-pemain politik, tetapi lebih ke birokrat, tokoh masyarakat dan seterusnya. Jadi dalam konteks kekecewaan secara politik, insya Allah Bakor PKC steril. Dalam konteks politik praktis ya, karena sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Bakor itu adalah wilayahnya politik. Ya, karena saya tidak bisa membedakan ini sebuah bisa dikatakanlah sebuah pergerakan politik untuk membentuk daerah otonom baru. Nah, kemudian saat ini kan masih terganjal dengan regulasi. Artinya ketika pucuk pimpinan yang di atas itu pro
terhadap pembentukan kabupaten ini akan semakin mudah untuk membuat regulasi-regulasi baru yang pro untuk pembuatan Kabupaten Cilangkap. Pasti. Nah, Ya. Bahwa dukungan dari para pemimpin itu memang sangat dibutuhkan, tetapi lagi-lagi pemimpin pun dalam menjalankan roda pemerintahan gitu kan pasti berpatokan kepada sebuah regulasi, sebuah aturan, sebuah kesepakatan atau konsensus gitu. Yang diantaranya konsensus itu adalah ya desertada, ya detada gitu kan. Hanya sayangnya sampai dengan hari ini moratorium pemekaran daerah gitu belum dicabut oleh pemerintah, dan kemudian moratorium itu perlu kita tahu bahwa moratorium itu diberlakukan berawal dari kegagalan beberapa daerah otonomi baru gitu kan, setelah dievaluasi oleh Kemendagri, waktu itu Depdagri begitu kan, ternyata hanya jalan di tempat yang pada akhirnya hanya membebani keuangan negara. Gitu. Padahal memang tidak semua daerah otonomi baru bisa dianggap gagal. Yang perlu dilakukan adalah oleh pemerintah, yakni lebih selektif melakukan pemekaran, mensahkan mekarnya, berpisahnya sebuah otonomi baru, daerah otonomi baru. Tapi kalau saya tidak salah, jejak gerakan ini pada tahun 2014 pernah diumumkan bahwa salah satu di Banten yang akan menjadi pemekaran itu Kabupaten Cilangkap dan Panimbang pada saat itu, kalau saya tidak salah ingat. Ya betul. Bahwa tahun 2014 di masa Presiden SBY itu ada yang namanya Ampres, amanat Presiden, masuk ke parlemen untuk segera membuat rancangan undang-undang terkait dengan pemekaran, yang diantaranya adalah pemekaran DOB Cilangkap. Hanya sayangnya waktu itu 2014 Presiden SBY sudah harus turun tahta karena memang masa jabatannya berakhir. Gitu. Memang betul tahun 2014 itu Presiden pernah berkirim surat ke parlemen, ke DPR RI, apa yang kita kemudian kenal dengan Ampres, amanat Presiden. Berarti sejauh ini potensi untuk perkembangan Kabupaten Cilangkap kan sempat terjegal. Saya baca di kanal berita 2017 kalau nggak salah, pemerintah pusat sempat menunda moratorium kabupaten daerah. Artinya kan di sini ada suatu masalah dong. Ketika 2014 itu diumumkan bakal ada pembukaan DOB baru, tapi pada perjalanannya ditunda. Nah, ini kira-kira masalah apa yang membuat keputusan penundaan ini? Ya masalahnya sebetulnya bukan masalah dalam skala mikro ya, tetapi ini lebih ke persoalan secara nasional gitu. Bahwa pemerintah ingin menertibkan, ingin melakukan pemetaan ulang kembali terkait dengan pemekaran daerah begitu kan. Karena faktanya berdasarkan hasil evaluasi Kemendagri atau Departemen Dalam Negeri, Depdagri, waktu itu beberapa daerah yang sudah dipekarkan ternyata stagnan, tidak mengalami keberdayaan, tidak bisa move on, tidak bisa survive gitu kan, hanya memberatkan keuangan negara gitu kan. Nah, berawal dari situ maka kemudian pemerintah menerbitkan moratorium pemekaran daerah, dan kemudian pemerintah menata ulang kembali gitu kan. Nah, penataan ulang kembali pemekaran daerah itu nanti dijawantahkan di dalam peraturan pemerintah tentang desain besar penataan daerah yang mudah-mudahan sebentar lagi disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia begitu kan, dan peraturan pemerintah tentang desain penataan daerah. Nah, tentu akan ada penyesuaian-penyesuaian tertentu yang harus dilakukan oleh mereka penggiat atau pejuang pemekaran gitu kan, terkait dengan perubahan regulasi itu.
Berarti ada regulasi baru, ada persyaratan yang harus diubah dong. Direvisi ya. Direvisi ya. Sejauh ini perkembangan syarat untuk mencapai tujuan tadi, pemekaran Kabupaten Cilangkahan sudah sejauh mana? 2013 2013 bahkan 2014 kita bola panasnya katakanlah terkait dengan DOB Cilangkahan ini sudah ada di pemerintah pusat. Nah, kalau kemudian itu kita terjegal dengan moratorium, otomatis kan kita harus harus secara arif dan bijaksana menanggapi ini. Termasuk diantaranya dengan perubahan regulasi itu. Otomatis kita juga harus bisa menyesuaikan dengan kondisi kekinian, kondisi perkembangan atas diberlakukannya regulasi-regulasi terbaru itu. Artinya butuh updating ya, butuh updating. Misalnya saja terkait dengan jumlah desa, siapa tahu di Cilangkahan ada pemekaran desa misalnya kan. Karena pemekaran desa itu hanya dibutuhkan keputusan bupati misalnya. Ada perbedaan misalnya jumlah penduduk gitu kan. Kemudian banyak hal lah ya, banyak hal itu yang harus kita sesuaikan gitu kan berdasarkan persyaratan perundangan yang berlaku. Kalau dipresentasikan berapa? Kalau dipresentasikan begini, apa yang kita susun terkait dengan syarat-syarat pemekaran sebuah daerah itu mengacu kepada PP 78 tahun 2007 gitu kan. Ya PP 78 tahun 2007 kita sudah 100% gitu kan. Semua persyaratan sudah kita penuhi. Kalau mengacu kepada PP 78. Nah, kalau kemudian di tahun ini akan ada peraturan pemerintah sebagai pengganti peraturan pemerintah nomor 78, otomatis kan saya prediksi begini. Dari 100% itu menyusut menjadi 75% misalnya. Yang 20%-nya lagi itu yang harus kita lakukan revisi. Gitu. Artinya harus bekerja ekstra. Bekerja ekstra dan kita mau tidak mau harus peduli dengan semua itu. Kemarin misalnya Agus Kenken dan kawan-kawan misalkan atau penggawa-penggawa lain di Bakor PKC, bisa mungkin teman-teman yang lebih muda-muda, yang lebih energik inilah yang kemudian harus melakukan updating terkait dengan potensi, jumlah penduduk dan seterusnya dalam rangka pemenuhan gitu kan, mengacu kepada regulasi yang baru. Dengan regulasi ini apakah Abang melihat ada kesengajaan regulasi ini dibentuk agar pemekaran tidak bisa jadi? Tidak sama sekali melihat itu. Kami melihat bahwa ini adalah proses sadar dan terencana, gitu kan. Apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah proses sadar dan terencana. Untuk apa? Tentu bukan untuk memenuhi ego mereka sebagai sebuah pemegang otoritas, tetapi atas dasar kecintaan bahwa negara ini harus ditata dengan baik, bahwa negara ini harus dikelola dengan baik, bahwa apa yang dilakukan oleh negara, apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah semuanya untuk semata-mata kepentingan masyarakat. Ya, karena kan belum tentu. Kalau dulu 100% persetujuan dari DPR, kepala daerah, dari tingkat bupati sampai gubernur kan udah selesai. Betul. Kalau ada pengajuan baru, artinya kan harus meminta izin lagi. Oh, nggak perlu kalau itu. Tidak perlu. Gitu kan. Jadi keputusan Bupati Lebak misalnya. Jadi begini, bahwa tahun 2007 itu DPRD Kabupaten Lebak melakukan persetujuan atas aspirasi pemekaran daerah di Kabupaten Lebak, yakni Kabupaten Cilangkahan. DPRD sudah sepakat. Kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan DPRD Provinsi Banten tahun 2010, gitu, menyetujui aspirasi itu. Ditindaklanjuti di tahun yang sama itu dengan keputusan Gubernur Banten. Nah, baru pada tahun 2013, tepatnya 17 Agustus tahun 2013, hari Minggu, Bupati Lebak menyetujui aspirasi pemekaran DOB Cilangkahan. Namun sebelum itu sebenarnya teman-teman bahwa sebelum Bupati Lebak menyetujui aspirasi pemekaran daerah, gitu, kita sebenarnya sudah membawa berkas aspirasi Cilangkahan ini, gitu, ke Kemendagri minus keputusan bupati, gitu kan, minus keputusan bupati. Nah, 2013 Bupati Lebak menyetujui aspirasi pemekaran daerah, otomatis kita lampirkan keputusan bupati itu ke dokumen yang sudah kita kirimkan bersama-sama tentu dengan waktu itu Biro Pemerintahan Provinsi Banten. Bang, oke, katakanlah nanti ini bicara manisnya dulu kita. Kabupaten Cilangkahan terbentuk
atas persetujuan pusat. Nah, apakah ada keyakinan bahwa Kabupaten Cilangkahan ini akan lebih maju dari Kabupaten Lebak? Karena potret saat ini pun Kabupaten Lebak itu tingkat kesejahteraannya atau kemajuan daerahnya masih kalah dengan daerah yang lain. Hanya saingan dengan Kabupaten Pandeglang saja terkait berada di bawah. Ya, kita harapkan sih ketika Kabupaten Cilangkahan ini sudah diresmikan begitu, tidak lantas kemudian hanya Kabupaten Cilangkahannya saja yang maju, gitu kan, yang mengalami lompatan luar biasa, tetapi juga bersama-sama dengan Kabupaten Induk, gitu. Kita tahu bahwa berdasarkan atau mengacu kepada rancangan peraturan pemerintah terkait dengan Detada, bahwa sebuah daerah, gitu kan, tidak secara langsung dipekarkan secara definitif, tetapi dalam kurun waktu 3 tahun dia disahkan menjadi daerah persiapan terlebih dahulu. Nah, setelah 3 tahun menjadi daerah persiapan DOB, gitu, daerah otonomi baru, dievaluasi kembali. Ketika misalnya ini dianggap memiliki proyeksi yang bagus, maka dia akan definitif menjadi sebuah daerah otonom. Tapi sebaliknya, jika dalam evaluasi setelah 3 tahun menjadi daerah persiapan, stagnan, tidak bisa ngapa-ngapain, sulit untuk dikembangkan, tidak bisa mengurus dirinya sendiri, potensi daerahnya juga melempem misalnya. Saya pikir ada regulasi bahwa daerah itu tidak jadi definitif tetapi dikembalikan ke daerah induknya. Jadi sekali lagi kita berharap ketika misalnya Cilangkahan itu sudah secara definitif mekar, berpisah dari Kabupaten Induk, dalam hal ini Kabupaten Lebak, bisa bersama-sama. Karena berdasarkan kajian baik dari STPDN yang melakukan kajian terhadap aspirasi pemekaran Cilangkahan maupun Untirta, poinnya tidak jauh dari berbagai macam sektor, gitu ya, berimbang. Artinya sudah layak untuk sebuah daerah otonom tersendiri. Oh itu pasti, karena sekali lagi aspirasi pemekaran Cilangkahan itu dilakukan kajian atau studi kelayakan oleh lembaga-lembaga yang yang kredibel, lembaga-lembaga yang bisa dipertanggungjawabkan, punya kompetensi yang mumpuni, gitu, dan kita harus percaya itu, gitu kan. Lalu apa yang potensi apa yang punya Cilangkahan dibandingkan nanti Kabupaten Lebak? Rasanya tidak ada hal yang tidak ada di Cilangkahan. Semuanya ada. Semuanya ada. Tapi ada satu yang nggak ada. Apa itu? Tempat hiburan malam. Itu kan soal lain. Ini bercandanya aja. Itu kan soal lain. Karena bahaya juga kalau tempat hiburan malam ada. Itu kan nanti maksudnya ke sektor jasa. Nah, ya, itu mah tidak usah dirancang, tetapi akan mengikuti, gitu kan, akan mengikuti seiring dengan perkembangannya suatu daerah, gitu kan. Ya syukur-syukur kalau misalnya potensi maksiat itu bisa dieliminasi, tetapi perkembangan daerah juga bisa semakin maju, kan itu yang bagus, gitu kan. Tetapi di mana ada yang putih pasti di situ ada yang hitam. Itu kan hukum dunia, hukum alam, gitu loh. Gitu. Sepanjang misalnya manfaatnya jauh lebih besar, ya moderatnya lebih kecil, ya kenapa juga harus dipersoalkan? Karena kan sejauh ini 2020 saja saya baca di artikel PAD Kabupaten Lebak hanya 290 lebih miliar. Ya. Turun sekitar 87 miliaran karena Covid katanya. Ya. Ini kan untuk sebuah kabupaten sangat kecil. Betul. Apalagi Kabupaten Lebak sudah lama kan, bukan Ya. sebuah daerah otonom baru. Kalau dipecah jadi 2 kabupaten, otomatis akan semakin menyusut. Keuangan daerah otomatis akan bergantung kepada pusat. Ya. Pusat keluar lagi uang baru. Ya. Gimana melihat problematika soal pendapatan ini? Secara hitam putih memang begitu, gitu kan. Tetapi mengingat potensi segala macam tetek bengek, gitu bahasa saya, ada di Cilangkahan, tinggal bagaimana pengelola pemerintahan baru ini harus memang ekstra
bukan extra puding ya, harus ketat lah gitu. Melakukan lompatan-lompatan dalam rangka menggali potensi-potensi daerah. Dari sektor pariwisata misalnya, dari sektor maritim, dari sektor pertanian, dari sektor pertambangan. Kalau pemerintah mau berjibaku bersama-sama dengan stakeholder yang lain dalam rangka peningkatan PAD, saya yakin bisa. Katakanlah supporting dari pemerintah pusat itu sebagai modal dasar. Karena bagaimanapun juga pemerintah pusat memiliki kewajiban sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku untuk mensupport daerah pemekaran gitu kan. Nah, tetapi dalam 1-2 tahun atau paling tidak dalam masa persiapan ini, masa persiapan ini, pengelola pemerintahan, pengelola negara di sebuah daerah otonomi baru bisa berjibaku gitu kan, bekerja benar-benar untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan tanah kelahirannya, saya pikir bisa gitu kan ya. 4 tahun bisa berkurang misalnya, bisa lebih berdaya dan kemudian bisa move on sampai seperti apa yang kita harapkan gitu. Tapi analogi sederhananya, kalau misalkan saat ini banyak potensi, pasti dikembangkan dong sama pemerintahan sekarang. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya, kenapa kemudian pemerintah pemerintah sampai dengan hari ini gitu, pemerintah Kabupaten Lebak ya dalam hal ini belum bisa secara optimal. Tetapi upaya itu sangat terlihat lah, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lebak sangat terlihat dari waktu ke waktu gitu kan dalam rangka penggalian potensi. Begitu. Wajar memang kalau kemudian masih dibutuhkan percepatan, masih dibutuhkan peningkatan gitu. Wajar memang karena itu tadi rentang kendali yang demikian panjang, yang demikian jauh gitu kan, sehingga luas daerah jadi luas salah satu alasan. jadi persoalan tersendiri gitu kan. Bisa jadi itu faktor utama gitu kan dalam rangka tekageroh lah kata-kata seperti itu. Ada satu pertanyaan ini, kalau misalkan Kabupaten Cilangkap jadi, siapa pemimpinnya? Kita tidak pernah berpikir itu. Pemimpin yang akan menjelma di Cilangkahan adalah pemimpin yang berpikir untuk masyarakat, pemimpin yang berpikir dan berbuat untuk tanah kelahirannya. Ya, kita berharap sih ada orang Cilangkahan gitu yang memiliki kompetensi, yang memiliki nurani yang baik gitu kan, yang mau bekerja dan berjibaku bukan untuk kepentingan diri atau golongannya, tapi untuk kepentingan tanah kelahirannya, untuk kepentingan negara, daerah yang dia pimpin gitu. Tapi masa 17 tahun berjuang nggak mimpin sebuah daerah, pernah terbesit nggak? Jangankan hari ini gitu kan, jangankan bicara dalam konteks Cilangkap, dalam konteks Banten sekalipun dulu gitu kan, tidak pernah terbesit bahwa saya akan jadi ini, saya harus jadi itu, enggak. Yakin gitu kan, yakin gitu kan, yakin. Lillahi ta'ala ini. Lillahi ta'ala, bukan lillahi ta'ala sebenarnya gitu, bukan lillahi ta'ala. Itu kan bahasa kaum sufi gitu. Kalau saya yang penting gua berbuat gitu loh, yang penting gua berbuat untuk tanah kelahiran gitu. Yang penting ada karya gitu loh, gitu kan. Berhasil atau tidaknya itu kan soal lain. Akan tercatat dalam sejarah Kabupaten Cilangkap. Ya mudah-mudahan. Nama Agus Ken sebagai pelopor Kabupaten Cilangkap. Pelopor bukan, tapi yang jelas orang yang pernah berkontribusi positif lah. Terus setelah jadi nanti perkembangan daerah ini kan pasti banyak tidak bisa ditopang oleh masyarakat lokal tersendiri kan. Kalau pemimpinnya dari luar, gimana? Bakor sakit hati atau enggak nanti? Bukan pribumi atau non pribumi ya, bukan itu soalnya. Tapi yang menjadi persoalan substantif adalah persoalan penting bagi kita misalnya dari saya lah sebagai pelaku penggiat Cilangkahan begitu. Apakah dia memiliki kompetensi? Apakah dia memiliki nurani, gitu kan? Nurani untuk membangun, gitu kan? Apakah dia mau berbuat secara ekstra, gitu kan? Untuk kepentingan masyarakat, untuk kemajuan daerah, gitu kan? Itu sebenarnya. Mau orang mana sepanjang dalam bingkai NKRI, is okay. Kita tidak inklusif, kita eksklusif, gitu kan? Tetapi memang, jujur kita berharap ketika memang ada orang, gitu kan, yang seperti itu, lebih baik misalnya orang pribumi ya lebih baik lah gitu kan. Tapi kalau tidak ada ya jangan juga kemudian kita alergi. Ya, jangan memaksakan. Jangan alergi lah. Yang terpenting jalan panjang perjuangan ini satu tujuannya, untuk kesejahteraan masyarakat. Pasti. Ada pesan khusus, Bang?
untuk generasi muda Cilangkahan ataupun harapan Kabupaten Cilangkahan ke depan akan jadi seperti apa? Pesannya begini barangkali. Ketikapun misalnya kami belum bisa mewujudkan cita-cita dan keinginan bersama terbentuknya sebuah daerah otonomi baru di Cilangkahan begitu kan. Kami mohon ini harus diteruskan oleh generasi setelahnya, karena tidak ada salahnya kita berbuat untuk tanah kelahiran. Kita wajib untuk ikhtiar, tetapi kita tidak berdosa ketika ikhtiar kita tidak mengalami keberhasilan. Berbuatlah wahai generasi muda untuk tanah kelahiran, sekecil apapun itu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu ada manfaatnya untuk kita, untuk keluarga, untuk masyarakat.